Oke, kembali lagi. Kita akan membahas lanjutan soal UN ya, untuk persiapan ujian sekolah. Selanjutnya, kita mulai dengan nomor 26. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kekongruenan. Jadi perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, di sini ada dua segitiga yang kongruen, ya, yaitu segitiga ABC dan DEF. Jadi yang pertanyaannya itu adalah sisi yang sama panjang adalah Nah, jadi di sini ya ada yang bertanda ini X, ada yang tanda lingkaran. Itu berarti besarnya sudutnya sama. Jadi sudut A itu sama dengan sudut F. Kemudian sudut B ini ya sama dengan sudut E. Nah, berarti panjang sisi yang di depan sudut yang sama itu juga besarnya sama. Nah, jadi panjang sisi yang sama harus diapit oleh besar sudut yang sama besar. Maka, panjang sisi yang sama besar adalah, ya, jadi di sini X, berarti X itu depannya BC. BC itu, pada segitiga yang kedua itu, X itu adalah DE, ya. Nah, BC sama dengan DE. Ada nggak di sini BC sama dengan DE? Ada ya, berarti jawabannya yang D. Oke, berikutnya. Indikator soalnya adalah menentukan panjang ruas garis bila diberikan dua segitiga yang sebangun. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar segitiga yang sebangun ya. Coba diperhatikan di sini panjang PT 4 cm. Kemudian PR itu berarti 12 ya. TR-nya 8, PS-nya 6. Yang ditanya SQ. Ya. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. Kita harus menemukan perbandingan dulu dari dua segitiga yang sebangun ini, ya. Nah, di sini sudut P itu ya sama dengan P. Kemudian sudut T, ini sudut T ini dikasih tanda seperti ini ya. Itu tandanya sama. Sudut T sama dengan sudut Q. Kemudian S sama dengan R. Sudut R sama dengan S. Maka perbandingannya itu adalah PT, ini PT per PQ sama dengan PS per PR. Ya. Nah, PT-nya 4. PQ tadi, ini berarti SQ-nya kan ditanya. Jadi, SQ sama dengan X ya. Kita misalkan saja di sini sama dengan X. Berarti X tambah 6. Jadi, 4 per X tambah 6 sama dengan 6 per 12. Nah, dapat SQ-nya sama dengan 2. Dari mana ini? Dari penjabarannya ya, kita jabarkan, kita kalikan silang. Di sini. Kalau kita kalikan silang berarti 4, ya itu ya, 4 per X tambah 6 sama dengan 6 per 12 kalikan silang. Berarti di sini 48 sama dengan 6 dikali X tambah 6. Jadi 48 sama dengan, kalikan masing-masing suku, 6X ditambah 36. Pindah ruas ya, 48 dengan 36. Ya, jadi dikurangkan, hasilnya sama dengan 12. 12 sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 2. Oke, cocok jawabannya ya. Jadi, jawabannya adalah A. 2.
Oke, berikutnya. Oke, soal nomor 28. Jadi, menyelesaikan masalah dengan konsep kesebangunan. Nah, ada gambar dua bangun yang kongruen ya, seperti ini. Jadi, yang ditanya itu adalah EF-nya. Jadi, kita harus menggunakan garis bantu sehingga nanti terbentuk dua segitiga yang kongruen. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, di sini ada nanti dua segitiga ya. Segitiga ini yang kecil dan segitiga ini yang besar. Nah, ini ada garis bantu. Garis bantu ini ya gunanya untuk mencari salah satu bagian ya dari yang akan ditanyakan tadi. Nah, jadi di sini garis bantunya ini BC, di sini kita misalkan saja ada garis namanya G ya. Jadi misalnya saja ini BG, DG ya. Nah, ini DG. DG ini sejajar dengan BC, berarti ukurannya sama. Di sini 2, ya, di sini 2 juga. Di sini 4, yang ini juga 4. Nah, otomatis BG ini kan 6 ya, 6. Jadi, di sini harus 3 ya, karena jumlahnya harus 9. Nah, yang di sini yang ditanya ini, ruas yang ditanya, kita misalkan X, ya. Sehingga dengan demikian akan didapat perbandingannya itu ya. Perbandingannya. Jadi di sini X per 3, X ini per 3 sama dengan 2, ini yang kecil, per 2 tambah 4, ya, atau sama dengan 6. Jadi X per 3 sama dengan 2 per 6. Jadi X sama dengan 2 dikali 3 per 6. X sama dengan 1. Nah, dapat X-nya sama dengan 1. Yang ditanya EF. EF itu berarti sama dengan 1 ditambah 6. Ini 6 ya, tadi ya, karena dia saling sejajar. Berarti EF sama dengan 7. Jadi, jawabannya sama dengan C. Soal nomor 29. Menentukan banyak unsur pada bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini pertanyaannya banyak sisi pada tabung adalah. Jadi banyak sisi pada tabung ya. Jadi ini ada gambar tabung ya. Gambar tabung. Jadi sisinya itu apa saja? Jadi sisi yang pertama itu dia ada tutup ya. Ini tutupnya. Tutup tabung. Nah, kemudian ini namanya selimut tabung. Nah, kemudian ini ada namanya alas tabung. Nah, berarti ada berapa bagian? Banyak sisi pada tabung itu ternyata ada 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, berikutnya nomor 30. Menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan model kerangka bangun ruang. Nah, jadi di sini soalnya, Budi membuat kerangka prisma segitiga terbuat dari kawat sebanyak mungkin dengan ukuran alas 25 cm, 20 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, panjang kawat yang diperlukan adalah, nah jadi kalian harus bisa membayangkan dulu prisma segitiga itu yang bagaimana. Jadi ini prisma segitiga ya, jadi dia prisma segitiga itu alasnya berbentuk segitiga, ya. Alasnya berbentuk segitiga. Jadi di sini yang bagian bawah ini namanya alas ya. Yang tegak itu adalah tingginya. Yang tegak ini adalah tinggi prismanya. Nah, dengan demikian kerangkanya itu ya adalah 2 kali keliling alas ya dikali 3 kali tinggi prisma. Tingginya ada 3, ini ya, 1, 2, 3. Nah, keliling alas
Kenapa jadi 2 kali? Karena otomatis alas dengan atas ya atau tutup itu pasti sama. Jadi 2 keliling alas. Karena ini segitiga berarti tinggal dijumlahkan saja ukuran ketiga sisinya. Jadi 2 dikali 25 tambah 20 tambah 10 ditambah 3 kali 15. Jadi jawabannya adalah 155. Yang B. Oke, berikutnya. Menghitung volume tabung, kerucut atau bola. Jadi di sini soalnya volume kerucut dengan panjang jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. V-nya kita gunakan 3,14. Maka volumenya itu berapa? Jari-jarinya 5, tingginya 12, V-nya 3,14 ya. Karena R-nya bukan kelipatan 7, jadi bagusnya memang pakai 3,14. Kerucut ya, ini seperti ini gambarnya, kerucut. Jadi, volumenya itu adalah volume dari kerucut itu adalah sepertiga V R kuadrat kali T. Ya, jadi sepertiga dikali 3,14, jari-jarinya 5, berarti 5 kali 5 dikali tingginya 12. Ini ada yang kelipatan ya, 3 dengan 12, berarti di sini sisa 4. Nah, jadi di sini 3,14 dikali 5 kali 5, 25 dikali 4, 100. Berarti hasilnya adalah 314. Oke, jadi jawabannya yang A. Gimana? Mudah kan penyelesaian hari ini? Oke, mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Tunggu pembahasan bagian 5 ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!